Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini, bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini, kelas 6, kita akan belajar mata pelajaran fikih ibadah dengan guru Mafian Ustadz Azwar semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 SDIT Bina. Langsung kita masuk pembahasan. Ini adalah materi lanjutan minggu kemarin. Di mana 2 minggu kemarin kita telah membahas tentang makanan halal dan haram, pengertian makanan halal dan haram, jenis-jenis makanan halal, pengertian makanan haram. Dan untuk hari ini kita akan belajar tentang jenis makanan haram. Nah, minggu lalu telah Ustadz terangkan apa sih makanan haram itu, pengertian haram, makanan haram itu apa, jenisnya apa. Cuman kalau minggu kemarin Ustadz hanya menerangkan jenis makanan haram itu cuma satu. Nah, ini adalah terusan dari pekan kemarin. Kita langsung masuk pembahasan yang kedua. Jenis makanan haram. C. Jenis makanan haram 2. Makanan yang buruk, menjijikan, dan najis. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan manusia mengonsumsi daging binatang seperti kecoa, lalat, cacing, dan kaki seribu karena termasuk binatang yang menjijikan. Allah mengharamkan binatang-binatang itu tentu ada maksud yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk yang kedua ini, Allah mengharamkan kita untuk mengonsumsi semua makanan yang buruk, menjijikan, dan najis. Kenapa? Karena kalau kita pikir dengan akal kita, kalau kita mengkonsumsi, misalkan kita makan lalat, makan kecoa, nah apakah kita nggak jijik gitu? Nah, makanya Allah di sini mengharamkan segala makanan yang buruk, menjijikan, dan najis. Kenapa? Karena otomatis kalau makanannya itu buruk, menjijikan, pasti tidak sehat bagi kita. Nah, makanya ini Allah sangat perhatian kepada kita. Allah mengharamkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang buruk dan menjijikan. Kenapa? Karena makanan tersebut tidak sehat bagi kita. Nah, di sini ada firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan artinya dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Nah, untuk pembahasan ini atau kesimpulan dari yang kedua ini, bahwa Allah telah mengharamkan bagi kita segala makanan yang buruk, menjijikan, dan najis. Kenapa? Karena pasti sudah tentu makanan yang buruk, menjijikan, dan najis tersebut mengandung kemudorotan, mengandung segala penyakit bagi tubuh kita. Makanya Allah mengharamkan agar kenapa? Agar umatnya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di sini ada jenis makanan yang haram. Yang tiga ada darah, baik darah manusia maupun binatang, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonsumsinya walaupun sudah dimasak atau dicampur dengan bahan yang enak dan halal. Nah, di sini dapat kita kasih kesimpulan atau beri kesimpulan bahwa darah itu adalah salah satu makanan yang Allah haramkan. Kenapa? Karena walaupun darah manusia maupun binatang, Allah mengharamkan segala darah tersebut baik untuk kita konsumsi. Mana hadisnya? Mana dalilnya? Di sini ada dalilnya dalam surat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 3 sebagai berikut, yang berbunyi, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Nah, setiap makanan dan haram kita harus punya berpatokan kepada Allah. Kenapa? Tidak mungkin Allah mengharamkan, tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu barang, sesuatu makanan, sesuatu minuman jika di dalam kandungannya itu tidak ada manfaatnya bagi kita. Nah, contohnya tadi seperti makanan yang menjijikan, dan ini contohnya adalah darah. Maka kenapa Allah mengharamkan darah? Karena otomatis darah ini mempunyai sebab atau kandungan yang tidak baik untuk tubuh kita, maka Allah mengharamkannya untuk kita. Oke, kita lanjut. Dan yang keempat adalah makanan yang memabukkan. Makanan yang memabukkan seperti tumbuhan-tumbuhan atau zat lain yang memabukkan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis bagi berikut, kullu muskirin hamru wa kullu muskirin haramun. Tiap-tiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan hukumnya haram. Nah, tidak hanya
minuman ternyata yang bisa memabukkan. Ada juga makanan seperti apa? Seperti jamur, bukan jamur yang suka kita masak, bukan, beda lagi. Terus banyak dan lainnya. Pokoknya setiap makanan, minuman yang bila mana kita konsumsi itu, setelah kita konsumsi makanan atau minuman tersebut ada efek memabukkan bagi kita, maka itu termasuk dengan khamar. Khamar apa sih? Khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan. Jadi otomatis ketika kita memakan suatu makanan dan dimana makanan tersebut mengandung atau menimbulkan efek samping berupa mabuk, maka otomatis di situ adalah termasuk dalam khamar. Nah, kita diharamkan untuk mengkonsumsi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah bersabda bahwa setiap khamr itu hukumnya haram. Namanya juga haram, pasti sudah tidak boleh dikonsumsi. Di sini ada yang kelima, babi. Daging babi haram sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, termasuk di dalamnya adalah kulit, tulang, dan semua bagian dari hewan tersebut. Selain babi, dan juga itu anjing. Nah, pokoknya setiap daging anjing, daging babi itu haram kita untuk konsumsi. Baik kulitnya, tulang, dan semua bagian dari hewan tersebut. Bahkan kita dilarang untuk menyentuhnya. Bila mana ketika babi tersebut dalam keadaan kering, nah tangan kita dalam keadaan kering, maka otomatis itu haram. Pokoknya nggak boleh nyentuh babi, nggak boleh nyentuh anjing. Kenapa? Karena kalau kita nyentuh, maka kita harus mandi dengan 7 basuhan. Nah, inilah pokoknya kenapa babi dan anjing ini diharamkan, karena Allah pasti mempunyai sebab atau musabab kenapa daging atau babi dan anjing ini diharamkan, pasti mengandung unsur kemudaratan bagi kita lagi. Nah, untuk yang keenam, di sini ada binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali binatang yang halal hukumnya untuk dimakan, namun jika disembelih tidak menyebut nama Allah, maka hukumnya menjadi haram. Nah, jika kalian di rumah sering potong ayam, terus motong kambing dan lain-lainnya, maka syarat sahnya menyembelih adalah salah satunya itu menyebut nama Allah. Maka ketika kita ingin menyembelih hewan terus kita lupa untuk menyebut nama Allah atau sengaja melupakan menyebut nama Allah, maka sudah pasti binatang tersebut tidak halal bagi kita. Kenapa? Karena salah satu syarat sahnya penyembelihan adalah menyebutkan nama Allah. Maka ketika kalian menemukan seseorang atau orang lain atau bahkan kita sendiri, kita harus ingat kalau kita ingin menyembelih binatang, kita harus mengucapkan bismillah, takbir, pokoknya dengan menyebut nama Allah. Kenapa? Karena kalau kita nggak menyebut nama Allah dalam penyembelihan, otomatis daging itu haram. Kenapa? Karena daging tersebut sudah menjadi bangkai. Yang terakhir, ada benda yang membahayakan. Setiap benda yang membahayakan tubuh atau jiwa manusia hukumnya haram dimakan, seperti makanan yang mengandung racun atau zat lainnya yang mematikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi wala tulqu bi aidikum illa tahluka, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, untuk kesimpulan yang terakhir ini, bahwa Allah telah mengharamkan bagi kita untuk mengkonsumsi sesuatu barang, sesuatu makanan, sesuatu minuman, yang dimana minuman dan makan tersebut mengandung racun, mengandung zat yang dimana kita konsumsi, maka zat tersebut mengandung efek samping yang begitu besar bagi kita. Contohnya kita tidak boleh meminum racun tikus misalkan, terus meminum racun-racun lainnya tidak boleh. Kenapa? Karena di sini sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 195. Nah, artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Intinya, kita diharamkan untuk mengkonsumsi sesuatu makanan maupun minuman yang dimana makanan dan minuman tersebut mengandung segala zat racun atau zat lainnya yang dimana ketika kita konsumsi maka menimbulkan kemudaratan atau bahaya kepada diri kita sendiri. Nah, untuk bahasan hari ini, kesimpulannya bahwa kita diberikan penjelasan, kita belajar tentang jenis-jenis makanan yang haram agar kita tahu dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari. Ketika kita menemukan suatu makanan di mana makanan tersebut mengandung atau termasuk dalam salah satu jenis makanan yang haram, maka kita dapat meninggalkannya. Semoga kalian dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal
Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini pelajaran fikih ibadah sama-sama telah kita selesaikan. Tugasnya silakan dicatat materi Ustadz hari ini yang telah Ustadz berikan ke dalam buku tulis kalian seperti biasa, lalu difoto lalu kirim ke Ustadz. Sampai jumpa kembali, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.